Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Pada hari ini kita akan belajar mengenai analisis buku fiksi dan non-fiksi. Pertama, kita akan membahas mengenai menganalisis isi buku fiksi. Sebenarnya, apa itu fiksi? Fiksi adalah sebuah prosa naratif yang sifatnya imajinasi atau karangan non-ilmiah dari penulis dan bukan berdasarkan kenyataan. Dengan kata lain, fiksi tidak terjadi di dunia nyata dan hanya berdasarkan imajinasi atau pikiran seseorang. Walaupun fiksi itu hanya imajinasi penulis, fiksi tetap masuk akal dan bisa mengandung kebenaran yang bisa mendramatisasikan hubungan-hubungan antar manusia. Kata fiksi itu berasal dari bahasa Inggris yaitu fiction yang artinya rekaan atau khayalan. Berikut ini ada jenis karya seni yang termaksud ke dalam tulisan fiksi. Pertama itu ada novel, kedua itu ada cerpen, yang ketiga ada sinetron, yang keempat ada drama, yang kelima ada telenovela, yang keenam ada film komedi. Buku fiksi berarti buku yang dibuat berdasarkan imajinasi penulisnya. Imajinasi sendiri itu adalah daya olah pikir yang menghasilkan khayalan, sehingga apa yang dituliskan oleh pengarangnya merupakan karya tulis yang bersifat imajinatif, seperti novel, kumpulan cerpen, kumpulan puisi, dan naskah drama. Dalam hal ini merupakan karya sastra yang di dalamnya terdapat unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik itu adalah unsur yang dapat membentuk karya sastra tersebut, sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur luar yang membentuk karya tersebut. Oleh karena itu, buku fiksi dapat dianalisis berdasarkan unsur tersebut. Adapun unsurnya sebagai berikut. Pertama itu unsur intrinsik dalam buku fiksi. Yang pertama kita akan membahas mengenai tema. Tema itu adalah pokok persoalan yang menjiwai seluruh cerita. Tema itu diangkat dari konflik kehidupan yang ada di dalam cerita tersebut. Kemudian yang kedua ada plot ataupun dasar cerita ataupun pengembangan dari ceritanya. Kemudian yang ketiga ada alur atau rangkaian cerita. Yang keempat itu ada proses alur. Dia bisa maju, mundur atau maju dan mundur. Jadi di sini ada penyelesaian alur, ada alurnya yang klimaks, ada juga alur yang anti klimaks. Yang kelima ada latar atau setting. Di sini dia termaksud tempat terjadinya cerita. Latar di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada latar geografis, itu tempat kejadian yang berlangsung. Kemudian ada setting antropologis, yaitu kejadiannya ini berkaitan dengan situasi masyarakat, kejiwaan, pola pikir, dan juga adat istiadat. Kemudian yang keenam itu ada penokohan atau perwatakan. Tokoh itu digambarkan sebagai tokoh utama itu disebut protagonis, kemudian tokoh yang bertentangan itu disebut antagonis maupun tokoh pembantu, tapi itu bukan PRT atau penghadiran tokoh, bisa langsung dengan cara melakukan deskripsi, melukiskan pribadi tokoh, ataupun tidak langsung dengan cara dialog antar tokoh. Kemudian yang ketujuh ada bidang tokoh yang harus digambarkan. Pertama itu bidang yang tampak seperti gesturnya, mimik, pakaian. Kemudian milik pribadi seperti bidang yang tidak tampak. Contohnya itu motif yang berupa dorongan ataupun keinginan. Psikis yang berupa perubahan kejiwaan ataupun perasaan dan religiulitas dari sang tokoh tersebut. Kemudian yang kedelapan itu ada sudut pandang. Sudut pandang itu yang mendasari tema dan tujuan penulisan. Penghadirannya itu bisa dengan pertama ada gaya orang pertama. Di sini penulis terlibat sebagai salah satu tokoh. Yang kedua ada gaya orang ketiga.
Penulis ini serba tahu apa yang terjadi tetapi tidak terlibat di dalam cerita. Kemudian yang ke-9 ada suasana. Di sini adalah yang mendasari ceritanya. Di sini penokohannya itu karena perbedaan karakter sehingga menimbulkan konflik. Dengan konflik, pengarang berhadapan dengan suasana yang menyedihkan, mengharukan, menantang, menyenangkan, ataupun yang memberikan inspirasi. Selanjutnya itu ada unsur ekstrinsik di dalam buku fiksi. Pertama itu bagian sampul, yang kedua itu ada rincian subbab buku, yang ketiga ada judul subbab, yang keempat ada tema cerita, dan yang kelima bahasa yang digunakan. Nah, berikut ini dia ada contoh dari resensi buku novel. Di sini ada identitas buku. Di sini judulnya I Love Your Secret. Penulisnya adalah Gaby Kusuma. Penerbitnya ada Alexa Printing. Tahun terbit tahun 2017 dan tebal halaman 123 halaman. Di sini ada sinopsis dari bukunya. Kemudian di situ diceritakan kelebihan bukunya, kekurangan bukunya. Jadi kalau kita rangkum secara singkat, buku fiksi itu merupakan buku yang dihasilkan dari hasil imajinasi penulisnya yang umumnya berupa karya sastra seperti novel, kumpulan cerpen, kumpulan puisi, bahkan naskah drama. Unsur ekstrinsik buku fiksi yaitu bagian sampul buku, rincian subbab buku, judul subbab, tema cerita, dan bahasa yang digunakan. Adapun unsur intrinsik buku fiksi itu adalah tema, alur, latar tokoh, penokohan, sudut pandang, penceritaan, dan suasana. Maka tugas kalian hari ini, carilah buku fiksi yang ada di rumahmu seperti buku novel, buku dongeng, ataupun buku cerpen. Kemudian nanti dibuat menjadi laporan membaca buku. Oke, sekian untuk pembelajaran hari ini. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.